Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Nadia Sugita dengan NIM 2261201570 dari kelas MN Manajemen. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan menjelaskan tentang penerapan Good Corporate Governance di Indonesia. Pertama-tama, mari kita bahas bagaimana penerapan Good Corporate Governance di Indonesia pada saat ini. Implementasi GCG di Indonesia sampai saat ini belum memenuhi harapan semua pihak, walaupun beberapa kampanye penegakan corporate governance sudah dilakukan. Menurut para ahli, sistem GCG di Indonesia mengikuti pola Continental European System dengan beberapa ciri diantaranya yaitu sistem dan perangkat hukum yang bersumber pada tradisi. Selanjutnya digunakannya dua struktur dewan perusahaan dan terkonsentrasinya kepemilikan perusahaan serta dominannya sumber pembiayaan perusahaan dari luar perusahaan berupa hibah. Berikut beberapa hasil survei yang membuktikan bahwa pelaksanaan GCG di Indonesia masih rendah jika dibandingkan dengan negara di kawasan Asia lainnya. Bisa kita lihat grafik hasil asesmen terhadap corporate governance di Indonesia oleh Report on the Observance of Standards and Codes. Selanjutnya gambar grafik terhadap corporate governance Indonesia oleh Credit Lines Securities Asia. Dan yang ketiga adalah gambar grafik hasil asesmen terhadap corporate governance di Indonesia oleh ASEAN Corporate Governance Scorecard. Selanjutnya kita akan membahas karakteristik umum penerapan GCG di Indonesia. Di Indonesia ini, kepemilikan perusahaan dan kepemilikan saham terkonsentrasi pada individu atau keluarga, sehingga ikut campurnya anggota keluarga atau orang terdekat berakibat pada posisi komisaris yang seharusnya menjadi pengawas manajemen menjadi tidak independen di dalam menjalankan tugasnya. Perusahaan publik di Indonesia pada umumnya mempunyai tingkat hutang yang sangat besar dan sebagian besar dalam bentuk mata uang asing, sehingga sangat rentan terhadap perubahan kondisi perekonomian. Pada beberapa kasus, dana pinjaman yang diperoleh dialokasikan pada kegiatan investasi yang tidak produktif sehingga menurunkan nilai perusahaan. Di Indonesia juga, pasar modern relatif kecil dan tidak liquid, sehingga tidak mampu secara efektif berperan sebagai mekanisme kontrol eksternal dalam upaya penerapan prinsip corporate governance. Juga lemahnya penegakan hukum dan lembaga pendukungnya di dalam menjaga berjalannya sistem secara benar. Kondisi ini semakin memperlemah pemilik minoritas dan akan memperkuat posisi pemilik saham mayoritas untuk mengeksploitasi sumber daya perusahaan untuk kepentingannya sendiri. Selanjutnya kita akan membahas tentang struktur Good Corporate Governance di Indonesia. Struktur Corporate Governance sendiri diatur dalam Undang-Undang PT Nomor 40 Tahun 2007. Berikut struktur Corporate Governance di Indonesia yaitu Dual Board System, di mana General Meeting of Shareholders membawahi Board of Commissaries dan Board of Directors. Sampailah kita di pembahasan ini, yaitu mengapa pelaksanaan GCG di Indonesia masih belum efektif. Di Indonesia ini, hal ini dapat terjadi yang pertama karena belum profesionalnya pengelolaan perusahaan serta belum berfungsinya Dewan Komisaris. Yang kedua, ketidaksimetrisan informasi antara pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas, sehingga menyulitkan pemegang saham minoritas untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, konsentrasi kepemilikan dan kontrol juga menyebabkan lemahnya proteksi hukum bagi pemegang saham minoritas. Dan yang terakhir yang menjadi penyebab pelaksanaan GCG masih belum efektif di Indonesia adalah skor keterbukaan yang rendah. Selain itu, ada juga kendala internal dan eksternal mengapa GCG di Indonesia masih belum efektif. Kendala internal yaitu meliputi kurangnya komitmen dari pimpinan dan karyawan perusahaan. Selanjutnya, kurangnya panutan atau teladan dari pimpinan. Juga budaya yang kurang untuk mendukung terwujudnya prinsip-prinsip Good Corporate Governance. Yang kedua, kendala eksternal. Kendala eksternal dalam penerapan GCG di Indonesia masih belum efektif, yaitu tentang keterkaitan dengan perangkat hukum
dan penegakan hukum yang masih sangat lemah. Yang terakhir, kita akan membahas optimisme penerapan good corporate governance untuk memenuhi harapan tersebut. Maka perusahaan-perusahaan di Indonesia wajib melakukan hal-hal yang berikut. Pertama, pengelolaan perusahaan secara profesional dan tidak memiliki hubungan afiliasi antara pemilik pengawas dan direktur perusahaan juga dewan komisaris. Yang kedua, terciptanya hubungan yang simetris sehingga pemegang saham minoritas dapat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan perusahaan. Dan yang ketiga, melakukan proteksi hukum bagi pemegang saham minoritas. Juga terakhir yaitu meningkatkan skor atau rating keterbukaan. Dengan demikian, good corporate governance bisa berjalan efektif di Indonesia. Sekian pembahasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.